Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak sekalian, kelas 11 baik Mia maupun Iis, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan pendidikan walaupun tidak langsung bertatap muka karena memang kondisi kita memang mengharuskan seperti ini. Anak-anak sekalian kelas 11 Mia maupun Iis, pada pertemuan kita pertama kali ini di tahun ajaran tahun 2020-2021 di semester 1 kita bahas bab 1 tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Apa itu aliran kalam dan apa itu peristiwa tahkim? Mari kita sedikit demi sedikit kita bahas agar kita tidak salah arah atau salah informasi mengenai ilmu kalam dan peristiwa tahkim. Seperti yang sudah kita ketahui barangkali sebagai anak-anak kita kelas 11 mungkin barangkali sudah paham kenapa Islam itu banyak sekali bentuknya. Ada yang mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada mungkin Syiah, ada itu apa yang lain-lainnya. Bahkan Ahlus Sunnah sendiri kan banyak macamnya. Kalau mungkin di Indonesia yang biasa kita ketahui ada Nahdlatul Ulama atau NU, ada Muhammadiyah, ada Pers, ada Al-Irsyad. Itu semua adalah bagian dari dinamika dalam kehidupan beragama di negara kita. Itu tidak perlu kita sikapi yang berlebihan. Yang penting tujuannya sama, yaitu menyembah kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Itu udah dianggap sebagai ikhwanul muslimin. Anak sekalian, peta konsep kabar ini adalah tentang sejarah ilmu kalam. Kenapa harus ada sejarah? Karena jangan sampai kita membahas ilmu kalam tetapi menjadi beda persepsi karena sejarahnya yang berbeda. Dari mulai akidah pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian akidah pada masa Khulafaur Rasyidin yang ada 4 itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa akidah pada masa Bani Umayyah. Kemudian akidah pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Anak sekalian, kita memasuki subjudul yang pertama mengenai sejarah ilmu kalam di masa Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui, anggap saja Nabi Muhammad itu ketika masih hidup ya menjadi sentral utama tentang kehidupan beragama di dunia, atau maksudnya di dunia Islam maksudnya. Umat Islam saat itu, baik yang ada di Madinah, di Makkah dan yang tersebar di mana-mana, itu ketika ada peristiwa atau masalah yang terjadi pada mereka, tentu rujukan utamanya hanya kepada Rasulullah SAW. Jadi barangkali umat Islam pada saat itu tidak terlalu pusing apabila menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, karena pasti langsung jawabannya dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya masalah tentang kehidupan dunia, seperti misalnya rezeki, misalnya tentang hukum, tentang kisah, tentang bagaimana menghadapi permasalahan. Itu semua sahabat tidak pusing karena memang satu saja, sentralnya hanya Rasulullah SAW, dan mereka akan mendapatkan jawaban langsung dari
Rasulullah SAW karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau bahasa saya barangkali adalah kehidupan yang terbaik itu adalah ketika di zaman Rasulullah SAW. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal, "Atiullaha wa rasulahu wa la tatanazza'u wa tanqalibu hukum." Dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Kalau di zaman Rasul mungkin ya tidak ada satupun sahabat yang berani membantah ketika kita bertanya, melihat sesuatu itu dijawab langsung oleh Rasulullah. Kalau kita bahasakan embrio perpecahan atau cikal bakal perpecahan itu baru muncul ketika Rasulullah SAW wafat atau dipanggil oleh Allah. Yang paling utama ya paling ketika Rasulullah wafat itu selisihnya ya hanya sedikit saja ketika bagaimana siapa yang menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Kaum Ansor ketika itu diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah berembuk di Saqifah Bani Sa'idah untuk menjelaskan bagaimana siapa yang akan menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Kemudian menyusul hadir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan muhajirin. Mereka berembuk. Tapi biasa yang namanya berembuk tentang kekuasaan itu dari dulu juga begitu. Rame dulu. Ya, kita nggak usah heran lah. Jangan kagetan. Yang namanya berembuk kekuasaan dari dulu juga udah begitu. Sampai kemudian ada kata sepakat di kalangan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin adalah mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama pengganti Rasulullah SAW. Itu adalah peristiwa pertama yang terjadi di zaman sahabat ketika Rasulullah dipanggil atau wafat menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita bagi dari 4 khalifah Rasulullah SAW yang 4 itu, satu Khulafaur Rasyidin, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Nah, 2 khulafah ini atau khulafah ini menjadi khulafah, artinya persatuan di umat Islam masih terjaga. Walaupun di zaman Abu Bakar Siddiq masih sempat terjadi ada orang yang tidak mau bayar zakat, atau muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Kemudian permasalahan-permasalahan yang lain yang alhamdulillah masih bisa ditangani, diselesaikan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Anak sekalian kelas 11 Nia dan 11 Is, justru benih-benih perpecahan atau embrio perpecahan itu muncul ketika kepemimpinan paruh kedua Sayyidina Utsman bin Affan. Karena pada saat itu ya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administrasi pemerintahan. Jadi nggak usah heran ketika seorang pemimpin atau penguasa itu merubah segala kebijakannya, itu akan terjadi kontradiktif, ada yang setuju yang tidak. Maka kalau kita nggak heran kalau kita di Indonesia barangkali ada pemimpin
yang saat ini presiden masih dipimpin oleh Bapak Insinyur Jokowi. Ketika ada kebijakan baru tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Itu hal yang wajar. Asal dalam koridor sama-sama ingin memperbaiki bangsa ini. Nah, di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi pertama itu situasi politik yang tidak stabil karena kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan itu banyak berdampak pada kehidupan mereka. Kemudian, ketika paruh kedua berarti kan karena Khalifah Utsman bin Affan itu 12 tahun memimpin umat Islam. 6 tahun kedua setelah itu terjadi fitnah besar. Artinya banyak kebijakan-kebijakan yang menurut yang kontra itu tidak pro rakyat, barangkali kalau sekarang ya. Ada lagi yang setuju, sampai pada akhirnya puncaknya adalah ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu terbunuh atau meninggal dunia karena terbunuh itu. Sehingga dalam istilah sejarah disebut dengan fitnatul kubro atau fitnah besar. Fitnah besar karena meninggalnya seorang khalifah yang ketiga yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, inilah peristiwa yang kemudian kita anggap sebagai pangkal utama munculnya firqah dalam Islam. Firqah itu berarti kelompok-kelompok, golongan-golongan. Karena semakin panas situasi politik, intrik politik terjadi, dengan meninggalnya Sayyidina Utsman itu bukannya malah mereda, justru terjadi berbagai macam fitnah yang lain, pertikaian yang lain, perang besar di mana-mana. Ya. Walaupun saat itu setelah Sayyidina Utsman bin Affan itu meninggal dunia, kemudian hasil kesepakatan para sahabat-sahabat yang besar itu menunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, menjadi khalifah yang keempat, atau dalam kata lain menggantikan posisinya Sayyidina Utsman bin Affan itu, justru semakin kencang sekali fitnah, semakin besar. Sehingga terjadilah perang Jamal. Perang Jamal di mana Sayyidina Ali berhadapan langsung dengan pasukan mertuanya sendiri. Pasukannya Sayyidah Aisyah. Jangan bilang ini kok menantu yang kurang ajar sama mertua, bukan. Ini adalah konteksnya konteks politik. Bukan konteks akhlak sebagai menantu kepada mertua, bukan. Ini kalau kita jabarkan kenapa konteks akhlak dengan politik berbeda, nanti waktunya sangat panjang sekali. Yang kedua, peristiwa besar lagi adalah terjadinya perang Siffin antara pasukannya Sayyidina Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun kalau bahasa kita itu, walaupun ketika itu pasukannya Sayyidina Ali itu sudah menguasai, hampir menang lah barangkali, kalau sudah hampir menang, sehingga terjadi yang namanya peristiwa perundingan. Meja, kalau dalam kalam kita meja bundar di Indonesia itu. Peristiwa tahkim, perundingan. Yang pada akhirnya hasil dari perundingan itu, hasil dari tahkim itu menjadi awal mula kalau meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah penyebab. Ketika terjadi tahkim itulah yang kemudian terpecah. Ini sudah terpecah ketika pasca kejadian tahkim itu sudah terpecah langsung. Sudah terpecah. Kelompok yang dulu mendukung Ali juga terpecah menjadi dua. Ada yang mendukung keputusan Ali menerima hasil perundingan atau tahkim, ada juga yang menolak. Yang mendukung utama atau pendukung utama yang tetap setia kepada Sayyidina Ali kita sebut dengan kelompok Syiah, yang sampai sekarang masih ada. Kemudian yang kedua,
golongan yang memisahkan diri karena tidak setuju dengan keputusan perundingan atau keputusan tahkim yang diterima oleh Sayyidina Ali. Kalau kita sebut dengan istilah firqah Khawarij, golongan Khawarij. Kemudian di luar Syiah dan Khawarij ada golongan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa itu, ya, perdebatan. Nah, disinilah kemudian ada istilah ulama-ulama mutakalimin tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Jadi itu sejarah sekilas ya. Kalau mau bicara sejarah yang lebih luas lagi ya, ada banyak referensi. Ini kita bicara sekilas saja tentang sejarah awal mula terjadinya firqah atau golongan-golongan dalam Islam itu sendiri, yang memang keluar dari intern sendiri. Karena ada juga firqah atau golongan yang terjadi karena faktor eksternal. Itu saja sekilas mengenai sejarah di bab 1 ini, sejarah kalam maksudnya, dan prinsip hakim. Semoga bermanfaat. Kemudian yang terakhir, saya minta kepada anak-anak sekalian kelas 11 untuk membuat sebuah kesimpulan tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalian tulis dalam sebuah lembar kertas, kasih nama, kasih kelas di situ, kumpulkan di kelompok masing-masing sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran akidah akhlak di bab pertama ini. Itu saja dari saya menjelaskan mengenai pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.